Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Agnia dengan NPM C10240007. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpajakan yang sangat krusial dalam dunia bisnis di Indonesia, yaitu PPh Pasal 4 Ayat 2. Mungkin banyak yang bertanya, apa sih yang membedakan PPh ini dengan jenis pajak lainnya? Kata kuncinya adalah final. Artinya, pajak ini langsung dipotong atau disetor saat transaksi terjadi, dan kewajiban pajaknya dianggap lunas seketika. Kita tidak perlu lagi menjumlahkan penghasilan ini dengan penghasilan lainnya di akhir tahun untuk dihitung ulang tarifnya. Dasar hukumnya juga sangat kuat, mulai dari Undang-Undang Pajak Penghasilan hingga aturan turunan dari Direktorat Jenderal Pajak yang terus diperbaharui untuk menyesuaikan dinamika bisnis saat ini. Selanjutnya, kita harus tahu siapa saja yang terlibat di sini. Subjek PPh Pasal 4 Ayat 2 ini sebenarnya mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari wajib pajak orang pribadi hingga wajib pajak badan atau perusahaan. Bahkan, pihak-pihak spesifik seperti pemilik tanah, penyedia jasa konstruksi, hingga para pelaku UMKM juga masuk dalam radar pajak ini. Jadi, kita sebagai individu yang menyewakan properti atau kita sebagai bagian dari perusahaan yang menggunakan jasa konstruksi, kita semua adalah subjek yang memiliki tanggung jawab dalam mekanisme PPh final. Lalu, apa saja yang menjadi objeknya? Bisa dilihat ada beberapa kategori utama, yaitu ada sewa tanah dan bangunan, pengalihan hak atas tanah, jasa konstruksi, dan bunga deposito yang kita dapatkan dari bank. Karakteristiknya juga sangat unik. Pertama, karena sifatnya final, ia tidak bisa dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak di akhir tahun. Kedua, pajak ini tidak dihitung kembali dalam SPT tahunan. Jadi, penghasilan yang sudah dipotong PPh Pasal 4 Ayat 2 akan dilaporkan di bagian penghasilan dikenakan pajak final. Inilah yang memberikan kepastian bagi wajib pajak, tarifnya sudah dipatok secara khusus sesuai dengan penghasilannya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang bertugas memotong pajak tersebut? Biasanya, pihak yang memberikan penghasilan, seperti perusahaan, instansi pemerintah, atau badan usaha bertindak sebagai pemotong. Tapi tugas mereka tidak berhenti di pemotongan saja, ada rangkaian kewajiban administratif yang cukup padat, mulai dari menyetorkan pajak tersebut ke kas negara, membuat bukti potong yang sah, lalu memberikan kepada pihak yang dipotong, hingga melaporkannya secara rutin melalui SPT Massa. Jadi, ada tanggung jawab moral dan legal yang besar di sini untuk memastikan uang pajak tersebut benar-benar sampai ke tangan negara. Selanjutnya, saya akan membahas lebih dalam bagaimana proses ini berjalan di lapangan. Mekanismenya harus dilakukan secara sistematis. Pertama, kita harus mengidentifikasi transaksinya, apakah masuk objek PPh final atau tidak. Setelah yakin, kita hitung nilai brutonya. Ingat, dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah bruto sebelum potongan lain. Ketiga, kalikan dengan tarif yang berlaku. Keempat, potong pajaknya saat pembayaran dilakukan. Dan yang kelima, setor ke kas negara sesuai tenggat waktu. Dan langkah yang terakhir, yaitu yang sangat krusial, adalah pelaporan melalui SPT Massa. Tanpa pelaporan, proses ini dianggap belum selesai di mata hukum perpajakan. Berbicara soal tarif, disinilah kita harus sangat teliti, karena angkanya berbeda-beda tergantung jenis industrinya. Untuk sewa tanah atau bangunan, tarifnya 10%, lalu jika kita melakukan jual beli pengalihan hak tanah atau bangunan, tarifnya 2,5%. Selanjutnya, untuk jasa konstruksi, angkanya bergerak dinamis antara 2% sampai 6%, tergantung apakah perusahaan tersebut punya kualifikasi usaha yang tersertifikasi atau tidak. Dan untuk UMKM, pemerintah memberikan insentif luar biasa dengan tarif 0,5% dari omset. Variasi ini menunjukkan bahwa pemerintah mencoba memberikan tarif yang proporsional sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor. Setelah pajak dipotong, apa buktinya? Disinilah bukti potong menjadi sangat penting. Ia berfungsi sebagai dokumen resmi yang menyatakan pajak kita sudah dibayar. Bagi pemotong, ini adalah bukti kepatuhan, dan bagi penerima penghasilan, ini adalah bukti bahwa penghasilan yang mereka terima memang sudah bersih. Nah, saat ini sudah beralih ke sistem e-Bupot atau elektronik, yang artinya bukti potong bisa diterbitkan secara real time melalui DJP online. Ini jauh lebih aman, transparan, dan meminimalkan risiko dokumen fisik yang hilang atau rusak. Bisa dilihat pada slide ini ada contoh bukti potongnya.
Nah, sebuah bukti potong yang benar harus membuat informasi yang sangat detail. Ada identitas lengkap pemotong pajak, identitas penerima penghasilan, termasuk NPWP atau NIK, lalu jenis penghasilan yang dipotong, nilai bruto, tarif yang digunakan, hingga jumlah pajak pastinya. Tak lupa ada tanggal pemotongan dan tanda tangan elektronik. Dokumen ini adalah nyawa dari administrasi PPh final, jadi pastikan setiap detail yang diinput di sini sudah benar dan akurat agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Selanjutnya, saya akan buat semuanya jadi lebih nyata melalui studi kasus ini. Bayangkan, PT Maju Jaya menyewa gedung dari PT Sejahtera senilai 100 juta. Karena ini sewa gedung, tarifnya 10%, menjadi 10 juta. Secara alur kas, PT Maju Jaya hanya menyerahkan 90 juta ke pemilik gedung. Dari sisi akuntansi, jurnalnya sangat menarik. PT Maju Jaya akan mendebit beban sewa sebesar 100 juta penuh, namun di sisi kredit mereka memecahnya menjadi kas 90 juta dan utang PPh final 10 juta. Saat pajak ini disetorkan ke negara, barulah utang tersebut didebit dan kas dikreditkan kembali. Inilah cara kita memastikan pencatatan keuangan tetap balance dan patuh dengan pajak. Sebagai penutup dari presentasi saya, PPh Pasal 4 Ayat 2 ini adalah salah satu pilar kemudahan dalam perpajakan. Dengan sistem final, proses pemungutan menjadi lebih sederhana, cepat, dan memberikan kepastian bagi wajib pajak dalam menjalankan usahanya. Kunci utamanya adalah ketelitian, teliti tarifnya, teliti administrasinya, dan tepat waktu dalam pelaporannya. Dengan begitu, kita bisa menjalankan bisnis dengan tenang tanpa beban tunggakan pajak di masa depan. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.